Kalau mau sukses untuk cendet itu harus jinak. Dia kalau jinak, dia nelor pun juga berani. Tapi kalau giras, jangan berharap bisa produksi. Saya juga berharap teman-teman di Madura juga berkenan untuk melestarikan cendet. Selain itu juga membuka lapangan kerja buat teman-teman kicau mania, cendeter Madura. Setidaknya bisa membantu perekonomian lah, ya kan, di Madura. Apalagi kalau seandainya dengan adanya di Tangkar ini, cendet ini tidak akan punah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadi. Saya dari arah BF di Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Asal mulanya saya ternak cendet di sini. Saya pulang dari dari Jawa seperti itu. Yang biasanya cendet itu ada di desa saya maupun desa tetangga di Kalimo'o, di Kalianget itu. Ternyata udah nggak ada lagi, teman-teman. Jadi sehingga saya berinisiatif agar cendet ini tidak punah, terutama untuk yang ori Madura. Kondisinya memang yang memprihatinkan, teman-teman. Di cendet di Madura itu karena nggak ada, akhirnya saya yang notabene udah pernah ternak murai di situ, setidaknya saya mencoba-coba untuk coba ternak cendet. Nah, sebelum jodoh seperti ini nggak nyerang ya. Ini ada triknya tersendiri ternyata. Memang harus disekat dulu antara jantan dan betina. Dan pastikan juga itu harus jantan dan betina, teman-teman. Jangan sampai jantan sama jantan, perang bisa mati nanti gitu ya. Nah, ini disekat dulu. Setelah disekat, saya biasanya itu lihat respon. Kalau dulu saya 2 bulan nyekatnya, tapi kalau yang sekarang bisa 1 minggu, 2 minggu itu udah bisa melihat respon laki-laki dan juga perempuannya, sehingga bisa jodoh seperti ini. Nah, ini cendet aslinya ini dari Renteng, udah jodoh. Ini birahinya udah dapet kalau yang jantan. Kalau yang betina pun juga udah. Tinggal ini nunggu waktu aja. Ini baru 1 minggu kita taruh di sangkar ini. Sebelumnya di sangkar lahbet, jadi dipisah antara jantan sama betina. Itu 1 minggu. Karena saya lihat responnya bagus yang jantan, dan betina pun juga nggak ada penolakan. Jadi merasa, oh ini ganteng nih gitu ya. Jadi akhirnya mau dia seperti itu. Jadi saya masukkan di sini. Ya awalnya ini poligami, teman-teman. Kalau lihat di TikTok saya poligami, ternyata yang betina itu dia ditengkari sama yang jantan. Sebenarnya udah sama yang betina. Sebenarnya udah jodoh, betina udah saya jodohkan. Itu udah sampai 2 bulan untuk jodohinnya itu. Udah ndak ada pertikaian. Jadi baik-baik saja. Tetapi ketika ditaruh di sini, itu yang betina yang muda itu dia dihajar sama yang betina ini. Nih. Ini udah birahi kayak gini. Dia kalau sujud-sujud ngembangin bulu itu menandakan dia udah siap. Karena kalau yang ini 2 kali mabung. Kalau yang ini ori juga nih, ori Madura. Jadi saya ngambilnya pun juga nggak orang apa ya harus tahu KTP-nya, dan orangnya memang memiliki kredibilitas, kejujuran, itu baru. Apalagi dia pencetak. Ini dulu dicetak karena postur tubuhnya itu jantan. Udah 1 kali mabung, ternyata tiba-tiba kerasa ini materinya oke gitu kan. Tapi ya nggak bervariasi. Kalau jantan itu dia bervariasi gitu. Nah, untuk jantan dan betinanya cenderung kalau kita lihat dari mata, sorot mata dia sayup. Nih, kalau dideketin sorot matanya sayup dia. Terus juga kalau rambut yang hitam ini, ya, bisa di zoom di sini juga. Ini hitamnya beda nih, sampai sini aja kayak Bando. Tapi kalau yang jantan kayak gitu, gondrong dia. Dia emosinya bagus. Kesulitannya itu yang di kepala putih. Mungkin memang ini
cendetnya unik kayak gitu kan. Mungkin ya dia pilih-pilih, mungkin betina yang seperti apa, atau mungkin betina yang kepala putih juga, seperti itu. Jadi saya juga akhirnya saya cari-cari kepala putih juga, akhirnya dapat juga di Talango itu kepala putih. Siapa tahu nanti itu kan sudah habis mabung, nanti kita coba gantang dulu. Kita lihat responnya kayak gitu, syukur-syukur bisa menang ya alhamdulillah gitu kan. Setidaknya orang bisa percaya bahwasanya cendet saya itu bisa prestasi seperti itu kan, tergantung dari kualitas dari cendetnya seperti itu. Sebenarnya untuk yang anakan kepala putih itu sudah ada inden 2 dari Jakarta, teman saya itu di situ, sehingga saya masih penasaran di situ. Kalau yang lainnya yang masih bisa, terus yang untuk yang belorok. Nah, memang harapannya agar bisa menghasilkan belorok cendet itu, yaitu masih impian saya kayak gitu. Kalau belorok kan unik kayak gitu, putih gitu kan. Itu nanti kita akan ambil anakan juga, betinanya dia belorok. Ada strip putih di sayapnya. Dia materinya juga bagus sejak kecil. Yang saya tangkarkan di area Beach Farm ini jadi banyak cendet. Jadi saya menakarkan itu dari beberapa kecamatan di Sumeneb. Bahkan juga saya punya temen di Sampang, di Bangkalan, itu melalui dari Ketua Pelestari Cendet Sumeneb, itu ngambil dari Sampang dan juga Bangkalan, teman-teman. Sehingga ini yang apa namanya ya, mengkoleksi lah istilahnya, mengkoleksi beberapa cendet sehingga nanti bisa ditangkarkan, karena saat ini sangat memprihatinkan untuk cendet ori Madura itu. Contohnya kayak gini nih, ini yang jantan dari Kecamatan Lenteng kayak gitu kan. Kalau ini KTP Sumeneb, ini Gapura dari teman saya juga kayak gitu. Jadi ini udah lama rawatannya juga. Kalau mau sukses untuk cendet itu harus jinak. Kunci pertama ya harus jinak. Dia kalau jinak, dia nelor pun juga berani. Tapi kalau giras, jangan berharap bisa produksi. Ya jenis-jenisnya ya ada jenis cendet, ada yang bulu merah kayak gitu, terus juga ada yang bulu kapas di situ untuk cendet yang saya tangkarkan kayak gitu. Selain itu juga ada yang belorok juga. Terus juga ada kita coba yang dari Jawa juga. Jantannya dari Jawa itu peles. Kita kombinasikan, gabungkan dengan cendet Madura betinanya. Nanti perpaduan itu nanti hasilnya apa tinggal waktu yang menentukan. Karena untuk cendet Jawa pun juga posturnya bagus dia. Materinya juga panjang-panjang juga, speednya juga ada. Rapat ini sudah pilihan dari Om Edi itu, karena memang katuranggan, atau kalau orang Madura bilangnya itu sekotnya itu bagus. Biasanya itu dalam pembawaan maupun mental di gantangan itu mumpuni tentunya. Bisalah diajak untuk prestasi buat ngamen-ngamen gitu. Untuk perawatan khususnya ya pasti iya masuk agar bisa sukses. Ya ini tak kasih bocoran. Jadi untuk penjodohan seperti ini, kalau udah jodoh kayak gini saya tetap kasih pur di sini. Pur dan juga jangkrik. Jangkriknya pun juga kita takar juga kayak gitu. Kayak ulat Hongkong, ngasih juga kerutu untuk naikkan birahinya kayak gitu ya. Dan jangkriknya jangan banyak-banyak juga. Nanti kalau seandainya kegemukan bisa-bisa nanti sulit bertelur kayak gitu untuk si cendet ini. Lihat juga respon tubuh dari cendet itu. Dia butuh apa, dia kan nggak bisa ngomong. Jadi kita yang harus lihat karakternya kayak gitu. Jadi ya kita kasih, entah dia perlu cacing, kita kasih cacing. Dia sukanya apa kayak gitu. Sehingga kalau dia merasa nyaman, nanti disangkar, makanan ada. Dia merasa nyaman, akhirnya dia bertelur. Dan ketika nanti udah bertelur kayak gitu ya jangkrik, jangan sampai habis, apalagi mau netes. Karena pernah saya mau netes, karena saya ada kerja ke Jawa,
istri lupa juga, dikasih dikit gitu kan, akhirnya dibantai anaknya. Karena apa? Melihat pakan nggak ada, daripada nggak ada dia akhirnya dibantai kayak gitu, dibuang. Kalau nggak ada makanan, jadi dia akan lebih cenderung membunuh anaknya daripada dia mati kelaparan seperti itu. Itulah insting cendet. Makanya cendet ini pun juga kalau makan anaknya nggak tahu ya. Kalau murah itu kan makan anaknya ya. Tapi kalau yang ini nggak. Saya lihat cuman dibunuh aja, taruh bawah, tapi nggak sampai dimakan. Oke, ini tips juga buat teman-teman ya yang mau ternak cendet juga. Jadi kita pemilihan pejantan itu sangat penting di situ, karena dari pengalaman saya itu satu kali mabung itu ya nggak bisa, dia masih belum stabil birahinya. Jadi perlu saya lebih suka yang karena 4 tahun lebih, karena itu dia lebih birahinya lebih dapat seperti itu, sehingga lebih mudah untuk cepat produksi, biar teman-teman juga tidak putus asa nantinya kok belum kawin seperti itu ya. Contohnya ya ini juga, ini udah tua juga, tapi untuk betinanya 2 kali mabung. Terus juga kalau seandainya betinanya 1 kali mabung atau pastol gimana? Pengalaman saya itu 1 kali mabung itu baru bisa produksi. Tuh, jadi kalau dihitung dari umur itu sekitar 10 bulan kayak gitu atau setahun itu udah bisa produksi. Jadi betina pun juga birahinya itu pun udah dapat di situ, udah pengen punya anak kayak gitu. Oke, untuk pencarian bahan itu saya dibantu oleh rekan-rekan pelestari cendet Sumeneb. Itu ada Mas Edi Lanceng, dan beliau memang suhunya cendet. Jadi cendet itu udah ketahuan sama dia. Jadi dia udah mencetak banyak cendet, mungkin ribuan lebih. Dia juga dinobatkan sebagai ketua juga ya. Jadi insting dan analisanya dia sangat kuat sekali. Dan saya pencarian bibit-bibit itu dari beliau. Contohnya seperti ini juga. Ini udah mantan prestasi yang sering menang gitu loh. Cuman dia karena apa ya, digantang terus, karena kalau cendet bagus itu mah pengennya ngamen terus gitu ya, sehingga dia ada cia ekor. Dia pusing, Mas Edi, udah gimana nih agar nggak cia ekor gitu kan, coba ditangkar. Akhirnya saya tangkar di sini ya, akhirnya produksi. Terus nanti kita akan ambil anakannya untuk yang cendet ini. Selain itu juga untuk jantan-jantan yang tua itu dari Mas Edi, karena kalau saya sendiri ya mungkin masih kurang analisanya terkait cendet itu ya. Dan juga dibantu oleh teman saya juga yang di pelestari cendet Kalianget itu, ada Miss Kawi juga di situ. Dia punya cendet prestasi kayak gitu, jadi juga ditangkarkan di saya kayak gitu. Untuk betina-betinanya saya pun juga nyari juga ke pelosok. Jadi teman-teman SMP, SMA itu juga banyak juga. Jadi saya intinya kalau temen katanya sini orang Delem lah gitu kan, tidak mungkin dia berbohong, apalagi pelihara cendet yang dari luar Madura kayak gitu. Untuk pemasarannya sendiri ya dengan adanya dibantu oleh TikTok maupun juga nanti Legenda Kreatif di sini. Terima kasih sudah mampir ke Arabit Farm. Semoga nanti untuk penjualan anakan maupun indukan yang perlu sepasang juga yang ori, sehingga saat ini kan banyak penipuan ya untuk cendet Madura, karena cendet Madura ini memang benar-benar bagus kayak gitu ya, baik daya juang untuk di alam pun di sini dengan gersangnya seperti ini. Boleh dilihat gersangnya seperti ini ya, nanti ini bertahan pun juga untung bisa hidup itu cendet di masa sekarang ini.
belalang pun nggak ada, jangkrik nggak ada, kecuali beli ke saya gitu kan, baru dia bisa dapat makan kayak gitu. Oke, untuk terkait harga variasi loh ya Mas ya, karena memang untuk indukan pun juga belinya juga nggak murah gitu kan. Kalau udah speknya udah lomba itu juga mahal, sehingga saya pun juga menjualnya pun juga nggak murah gitu kan, mungkin bisa dari 600 sampai 1 juta seperti itu ya. Beda lagi nanti kalau hasilnya itu udah bisa juara anakannya kayak gitu, di situ ya bisa jadi bisa lebih kayak gitu kan. Kita juga selain cendet, asal mulanya juga murai saya teman-teman ya, jadi juga beternak murai, dan juga ada kenari, ada lovebird juga saya coba, karena ya coba-coba, saya suka tantangan gitu kan. Dan ada pun juga ciblek, walaupun kabur nanti kita cari lagi. Itu terus ada lagi nanti cungkok gitu kan, saya juga akan ternak cungkok. Saat ini udah jantannya udah ada, tinggal betinanya aja. Jadi di Madura sepertinya belum ada nih. Sama juga beranjangan, saya punya ada 1 jodoh beranjangan. Di situ kita coba, udah rawatan lama beli ke teman seperti itu. Ya moga-mogahan bisa produksi juga, sehingga nanti RABF ini bisa banyak produksi bermacam-macam sesuai kebutuhan oleh customer. Pengen apa, murai, cendet, dan lain-lain, bisa seperti itu. Saat ini tanggal 15 Oktober ya 2024. Ini kita akan ambil anakan cendet prestasian. Nah, mungkin bisa di zoom ke betinanya. Ini betina ini Mas. Itu ada putih blorok dia. Nah, blorok dia di kanan. Di kanannya itu kan blorok dia. Ini, nah kalau yang itu jantan. Nah, birahi dia, mau kawin dia. Ini kalau seandainya diginiin, dia memancing jantannya birahi. Dia malah mau kawin. Tadi dia ngerespon, nggak mau dia kan ya. Dia nggak mau, karena apa? Dia masih punya anak gitu loh. Jadi nggak mau kawin kalau yang ini. Tapi kalau nggak punya anak, saya kayak giniin, udah langsung dikawinin sama dia. Gitu. Ini untuk anakannya di sini. Ini tanggal 4 Oktober. Iya, netes juga sama kayak tahun lalu. Tapi beda induan. Tanggal 4, kalau sekarang berapa hari ini? Tanggal 15 sekarang ya, 11 hari ya. Itu umur 11 hari itu, Mas. Kita ambil anakan cendetnya dulu nih. Ini biasanya dihajar tangan saya Mas, biasanya sampai luka-luka gitu, tapi ya mau gimana lagi. Kita ambil, bismillah. Mudah-mudahan nggak dihajar. Ini produksi periode pertama ini. Bagus dia, anunya buat sarangnya jadi aman. Itu jantannya itu. Dia kalau biasanya dia suka nyanyi dia. Nih, ini anakan cendetnya. Tuh. Ada 2. Nggak tahu ini jantan betinanya. Ini awalnya ada 3 telur, ternyata cuman netes 2 aja anakan cendetnya. Nah kalau kayak gini kan ori nih, ori kertas ada. Tuh. Bagus nih. Itu lagi nyari ya. Itu indukannya. Oke, buat teman-teman, ayo kita lestarikan cendet Madura supaya tidak punah.
Ini beda dengan murai loh mas, dia akan bisa nangkring di umur 23 hari. Kalau murai itu 12 hari dia sudah bisa nangkring, tapi kalau cendet dia lebih lama, dan mandiri pun dia juga lebih lama juga gitu. Tapi untuk mabung satu kalinya dia lebih cepat. Kalau murai itu kan mabung satu kali bisa setahun lebih dia baru mabung. Kalau ini 9 bulan maupun 10 bulan itu dia bisa sudah mabung pertama, seperti itu. Nah kalau seperti ini sembari dilolo, sembari dimasterin, tinggal nanti pengennya apa, tengkek buto ataupun gereja tarung, itu dimasteri dari sekarang, seperti itu. Jadi nanti saya masterin sambil ngelolo, jadi dari kecil kayak gini udah bisa ngerekam, dan ini akan apa, ke bawah nantinya sampai tua. Di situ prosesnya seperti itu. Untuk cendet itu kita lihat speknya juga, dari spek indukannya juga. Dia tipikal roll, tipikal ras panjang, bawa panjang-panjang kayak gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan seperti itu. Oke. Ini udah bertelur itu mas, itu bertelur lagi. Di zoom aja, jangan deket-deket. Jadi ini ada 3, ini lagi bertelur yang itu. Agak sinian biar kelihatan yang sana. Kesini sini nggak apa-apa. Yang ini nomor 2 lagi bertelur, dia mau bertelur. Ini juga ada di sini sepasang juga, ada 3 pasang. Kalau ini sepudi nih jantannya, nih. Oke, bentar mas. Iya. Copot aja. Wis, aku kurang yang jelas ini juga bisa. Jadi anu, pakai lensa yang ini aja. Nah, monggo mas dijelasin lagi yang seperti barusan tuh, bukan yang pesan ya, yang sepudi apa segala macam itu. Iya. Jadi ini ada ring sepudi 2019, ini udah tua nih, ada 4 tahunan. Yang ini udah ada sepasang dia tuh, terus sepudi. Terus betinanya dia kepalanya putih mas, yang itu. Oh yang ini dari Talango, kepalanya putih dia, ini betina dia. Nah, dia betina. Kalau yang ini dari Sapudi dia, jadi dia dikasihkan makannya ya, tuh dikasihkan ke betinanya, tuh ini katanya gitu. Jadi selama dia ngeram, jantan itu memberikan makanan full kepada betinanya, sang betina. Terus kalau yang ini yang nomor 3 ini, tuh udah jodoh dia. Ini jantannya dari Jawa. Kalau betinanya Madura, tuh peles, tapi bodinya asik, dia panjang tuh. Jantan Jawa, betina Madura. Ini kemungkinan hasilnya bisa sembur dia, karena betinanya itu saya kasih betina yang sembur seperti itu, karena yang jantan itu udah peles. Dan berharap kalau gondrong enggak, paling kalau sembur tipis dapatnya bisa jadi seperti itu. Kalau ini udah 1 mingguan sih, yang ini udah berjodoh, tinggal nunggu birahi dari si jantannya ini. Kalau betinanya sih sudah angkat-angkat sarang juga ya. Kita juga menunya juga ulat Hongkong seperti ini mas, tapi nggak tiap hari loh ya, karena kalau tiap hari pun juga bikin gemuk kayak gitu. Kalau dia gemuk, Cina. Kalau Cina, karena ini saya beli dari Lolo ini mas, betinanya mas, udah setahun lebih dia.
betina yang ini. Tak kira ini jantan, karena materinya variasinya banyak, ada gereja, lovebird juga. Ya ternyata dari spek, ya saya tanya-tanya ke Mas Hedi gitu kan, dia udah pakarnya, akhirnya udah ini betina ini gitu kan. Dulu kan saya nggak ngerti untuk dicendet jantan atau betina, tapi ya kalau sekarang ya alhamdulillah ya bisa lah, karena udah banyak cendet yang saya pelihara. Sini kan ada, situ ada 3, di sini ada 1, terus ada sana 3, 4, 5 ya, belum yang kepala putih itu. Yang kepala putih itu nanti berarti 6 pasang lah kalau sama itu di kan. Kalau yang ini murai semua. Saya juga berharap teman-teman di Madura juga berkenan untuk melestarikan cendet. Selain itu juga membuka lapangan kerja buat teman-teman kicau mania, cendeter Madura, setidaknya bisa membantu perekonomian lah ya kan di Madura. Apalagi kalau seandainya dengan adanya ditangkar ini, cendet ini tidak akan punah di Madura. Dan kalau setiap teman-teman itu ternak dan juga dipasarkan, dan juga yang pasti nggak hanya orang Madura sendiri. Ini pun juga yang saya itu orang Madura pun juga ada yang inden gitu kan. Di Jawa pun juga ada yang inden untuk cendet Madura ini. Karena kalau tangkaran seperti ini pastinya yang pasti ori, Mas. Jadi itu yang pasti ori, dan kita mencari bibit-bibit yang memang berkualitas di situ. Dan saya pun juga nggak mau mengecewakan pelanggan. Kedepannya RABF ini bisa banyak mengkoleksi cendet-cendet seluruh Kabupaten Sumeneb seperti itu, Mas. Dan juga bisa diternak sehingga nanti agar tidak punah. Masih ada KTP yang setiap kecamatan seperti itu. Dan harapannya juga ya bisa menampilkan hasil anakan yang tentunya bisa membanggakan dari teman-teman. Buat penonton di seluruh Madura, agar tidak mengambil indukannya, ya sebaiknya ngambil anakannya saja seperti itu, dan supaya tidak punah untuk cendet Maduranya. Oke teman-teman yang membutuhkan cendet Madura yang ori maupun ternakan, bisa ke Arabit Farm. Kita ada TikToknya Arabit Farm. Di situ untuk kita posting semua cendet ya, agar teman-teman benar-benar mendapatkan cendet Madura. Dan juga untuk FB saya itu juga Arabit Farm juga teman-teman ya. Pastikan juga follow dan juga ikuti untuk update-update terkait cendet di ARA. Terus juga kalau seandainya mau WA, teman-teman bisa japri saya 085646 2-nya 4 kali 73 di situ ya, sehingga nanti mau tanya-tanya pun, sharing-sharing pun juga saya tetap akan menjawab teman-teman kayak gitu. Kalaupun saya telat jawabnya, boleh teman-teman japri lagi, biar saya juga kadang kesibukan di dunia kicau seperti itu teman-teman. Iya. Oke, saya Riyadi dari Arabit Farm, pamit undur diri. Terima kasih buat Legenda Kreatif, semoga sukses selalu, followernya banyak, seluruh Indonesia mau follow Legenda Kreatif.